Jadi ini tuh charger yang enak banget kalau mau dibawa kemana-mana. Bentuknya kecil, compact, dan portnya lengkap banget di sini. Bisa ngecas handphone, bisa ngecas tablet, bisa ngecas laptop, bisa Type-C, bisa Type-A juga. Bayangkan, kalian sedang pergi ke luar kota. Kalian harus bekerja sambil membawa handphone, sambil membawa laptop. Nah, bayangin kalian harus bawa charger satu-satu. Apalagi kalau handphone kalian 2 atau 3. Dan itu sangat ribet sekali. Nah, dengan Ugreen 65W UGAN X65W ini, kalian tuh cukup membawa ini aja. Dan kalian bisa ngecas handphone kalian, semua device kalian bersamaan. Dan ini adalah penampakan box charger dari Ugreen GAN Fast Charger GAN X65W. Berikut tampak depan dan belakangnya. Sekarang mari kita buka isinya. Nah, di boxnya sendiri kalian bisa melihat 4 selling point utama yang ada di charger ini. Pertama, charger ini tuh punya 3 port fast charging. Terus dia juga bentuknya compact. Terus dia juga kompatibel dengan banyak gadget. Terus dia juga memiliki smart protection untuk melindungi gadget dan diri kalian sebagai pengguna tentunya. Seperti yang kita tahu bahwa bahan dasar dari charger itu adalah silikon dan kebanyakan industri membuat charger dengan bahan kimia ini. Dan pembuatan daya baterai juga cukup lama. Tapi sekarang karena terlalu banyak silikon yang dipakai membuat industri itu mikir untuk mencari alternatif lainnya, yaitu gallium nitrida atau sekarang tuh bisa kita singkat namanya GAN. Itulah kenapa charger ini namanya GAN X65W. Dan ini penampakan dari chargernya. Bisa kalian lihat kecil, compact, dan desainnya bagus. Saya suka. Kelihatan keren, elegan, dan minimalis. Di sini ada tulisannya 65 watt. Nah, ini ada portnya. Jadi ada 2 Type-C dan 1 Type-A. Untuk yang Type-C-nya maksimalnya bisa 65 watt. Kalau yang Type-A-nya cuma bisa di 22,5 watt. Waktu saya jajarin dengan charger 67 watt dari Xiaomi, charger GAN X65 watt ini kerasa lebih berat. Ya, tapi itu wajar ya, karena di sini juga teknologinya banyak dan portnya juga ada banyak. Dan di sini juga ada kabel-kabel dari Ugreen. Type-A to Type-C, Type-C to Type-C, dan ada juga Type-C to Lightning untuk Apple produk. Nah, kita pakai yang Type-C to Type-C terlebih dahulu, karena saya mau nyoba kayak apa sih. Nah, di sini saya akan colokkan di colokan yang pertama, yang maksimumnya bisa 65 watt. Di sini saya pakai Redmi Note 11 Pro 5G yang 67 watt fast charging. Di sini untuk colokan pertama keluar tulisannya Mi Turbo Charge, padahal ini bukan charger dari Xiaomi. Terus saya lihat di bagian wattnya, ini wattnya sudah naik di angka 26 watt ya, kurang atau lebih. Jadi muter-muter di situ, ada di 26,7, ada di 26,3, terus kadang ada di 27 watt. Jadi muter-muter di situ. Dan bisa dilihat setelah 3-4 menit juga wattnya juga stuck di sana ya. Jadi bisa dibilang ini kalau dibandingkan ngecharge dengan charger aslinya dari Xiaomi ini bisa lebih lama. Jadi masih cepat bawaan charger dari Xiaomi yang 67 watt. Nah, sekarang kita coba nih ngecharge pakai 67 watt bawaan dari Xiaomi. Di sini keluar Mi Turbo Charge-nya juga. Dan bisa dilihat wattnya langsung naik ya. Kalau tadi cuma 27 watt doang, ini bisa naik terus sampai 40-an watt. Tadi sampai ke 44 watt ya, sekarang udah stuck di 40 watt. Nah, jadi jelas kalau kita ngisi pakai 67 watt charger bawaan dan chargernya Ugreen akan lebih cepat pakai charger bawaan Xiaomi. Terus saya penasaran nih, iseng mau ngecharge Xiaomi 12 Pro yang chargernya tuh tenaganya ada di 120 watt. Dengan chargernya Redmi Note 11 Pro 5G yang 67 watt, ini bisa terisi wattnya hingga ke 50-an watt, bahkan hampir 60 watt. Tertulis di sini angkanya stuck di 57,9 watt. Jadi muter-muter di situ aja untuk wattnya. Nah, saya coba nih pakai charger 65 watt dari Ugreen.
Kita lihat nih berapa watt yang bisa masuk di Xiaomi 12 Pro. Sekarang di sini tulisannya cuma quick charge aja, nggak ada Mi Turbonya. Dan wattnya bisa kalian lihat di sini mulai naik, tapi dia mulai stuck di angka 22, sekian watt. Sekarang turun lagi di 21,8 watt. Jadi muter-muter di situ lah ya. Ada di 22 watt kurang atau lebih dikit. Awalnya aku mau nyoba ngecharge pakai Type A to Type C ya, tapi habis inget port Type A-nya tuh cuma mentok di 22,5 watt, jadi aku urungkan aja nyoba ya, karena pasti nggak akan cepet ngecharge-nya, karena cuma segitu aja. Lalu aku memutuskan untuk mencoba kabel Type C to Lightning dari Ugreen ya, untuk mengecharge iPhone 12 mini saya. Kira-kira gimana nih? Di sini saya ambil dulu chargernya dan ada instruksi penggunaan juga untuk pengguna. Terus di sini warna kabelnya saya suka. Warnanya hijau, udah kayak tema-tema iPhone yang baru, hijau navy. Udah kayak jam tangan saya dari Huawei Band 7. Asik sih, ini warnanya hijaunya keren. Lalu kita buka. Kita colok di port pertama yang 65 watt max untuk ngecharge iPhone 12 mini. Di kondisinya udah di 78%. Dan ketika 78%, dia cuma bisa ngecharge-nya kecil banget wattnya. Cuma naik ke angka 6,9 watt, kurang atau lebih. Dan di situ stuck ya, mungkin bakal lebih tinggi kalau baterainya berada di bawah 50 watt. Dan ternyata bener aja, waktu saya menguji ngecharge iPhone 12 mini di kondisi baterai yang merah, di sini chargernya bisa naik hingga 12,8 watt. Jadi memang untuk besaran wattnya bakal naik turun tergantung dengan kebijakan yang dimiliki oleh GAN fast charging ini. Nah, tadi sedikit pengujian kecil ketika saya mencoba charger 65 watt dari Ugreen ini, Ugan X65 watt. Nah, di sini ada cerita yang agak aneh sebetulnya. Setelah tadi pengujian yang tadi kan udah kelihatan ya untuk yang Xiaomi yang handphonenya kira-kira ada di 67 watt. Charger dari Ugan ini tuh nggak bisa ngasih maksimum charge dari smartphone tersebut. Jadi efeknya waktu saya ngecharge di Poco F4 dengan charger ini hasilnya lama. Jadi sejaman lebih gitu ya. Nggak sampai 1,5 jam sih, tapi kerasa lama ya. Dan waktu aku lihat, memang wattnya juga kecil, nggak gede. Kalau yang bawaannya itu bisa gede ya, bisa sampai 50-an watt. Nah, lalu waktu aku coba di handphone Xiaomi yang memiliki kapasitas charger gede sampai ke 120 watt, di Ugreen ini tuh lumayan bekerja. Dia wattnya tuh bisa sampai 50-an watt. Nah, kok bisa bekerja bang? Kan cuma 50-an watt aja. Kalau kita pakai charger Xiaomi Ori kan bisa sampai 100-an watt bang. Nah, untuk pengechargean handphone Xiaomi dengan 120 watt, aku bisa bilang charger ini cukup bisa bekerja. Dia cukup bisa mengecharge dengan cepat. Jadi nggak kerasa kayak charger yang biasa gitu. Jadi beneran kerasa kayak charger yang beneran punya tenaga fast chargingnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Seperti yang saya lakukan di video pengujian yang lalu, saya kan pernah bikin video tentang pengujian kecepatan ngecharge dari Xiaomi 12 Pro. Di sana tuh memang ya, waktu ngecharge dengan mode 120 watt, dia tuh bisa naik turun, bisa dari 100, 111 watt hingga 0 watt. Nah, di situ jadi bisa dilihat kalau grafiknya dia bisa naik turun, naik turun, naik turun kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai ke charger Ugreen 65 watt ini, bisa dibilang statis. Dia akan berada di angka tertentu. Tadi waktu aku nyoba ngecharge Poco F4 GT, dia kan pakai charger 120 watt ya. Dan waktu aku pakai Ugreen 65 watt ini, dia bisa terisi lumayan cepet. Ya nggak secepat charger aslinya sih, tapi dia bisa ngisi cepet. Ada di 20 menitan kecil. Cepet loh hitungannya, itu udah kayak fast chargingnya Xiaomi, tapi lebih lama beberapa menit aja. Nah, waktu aku nyoba
Poco F4 GT dengan charger ini, nah ini sama nih, ini sama Ugreen ya, sama-sama Ugreen. Di sini max outputnya ada di 100 watt. Nah di sini 100 watt dan di sini ada di 65 watt, kelihatan ya. Nah dulu waktu saya pakai Xiaomi 11T Pro ya, dia kan pakai charger 120 watt pertama dari Xiaomi yang saya beli, bukan yang dari Xiaomi ya, tapi yang saya beli. Nah, saya tuh sering pakai charger ini karena kecepatannya sama dengan charger 120 watt bawaannya dari Xiaomi. Nah, tapi waktu aku nyoba ngecharge di Poco F4 GT, kedua charger ini tuh memberikan jumlah watt yang berbeda yang bisa diterima. Dan grafiknya tuh berbeda kayak charger dari bawaan Xiaomi. Kalau bawaan Xiaomi itu bisa naik turun kayak grafik. Nah, kalau kalian pakai kedua charger ini, dia tuh bisa statis, angkanya statis, berapa watt yang masuk dari 0 naik, habis itu statis sampai belakang mau selesai baru turun. Nah kalau Xiaomi naik turun. Nah kenapa kok bisa ini kok hampir sama kecepatannya kayak charger bawaan Xiaomi padahal cuma 65 watt. Nah di sini soalnya dia ngecharge-nya bisa statis di 50-an watt. Nah kalau di sini bisa di 60-an watt, jadi selisih dikit sih. Nah, karena statis itu ya, dia jadi keisi terus. Nah, kalau kita lihat chargernya Xiaomi memang naik turun, bisa sampai tinggi banget, tapi juga bisa sampai rendah banget. Jadi, lebih stabil pakai ini sih kalau ngecharge handphone Xiaomi yang memiliki charger 120 watt. Nah, tapi sebetulnya charger ini tuh enak. Tapi kalian jangan melihat dari sisi fast chargingnya. Bisa nggak ini dibuat ngecharge ini? Karena untuk beberapa teknologi fast charging dari smartphone ini tuh pasti bisa jalan, bisa enggak. Jadi ada yang bisa hidup fast chargingnya, ada yang mungkin nggak bisa hidup. Tapi inti dari GAN X 65 watt dari Ugreen ini tuh bukan kecepatan fast chargingnya sih buat saya pribadi, tapi adalah compactnya. Jadi ini tuh charger yang enak banget kalau mau dibawa kemana-mana. Nah bisa kalian lihat di sini bentuknya kecil, compact, dan portnya lengkap banget di sini. Nah, di sini kalian tuh bisa ngecharge handphone, bisa ngecharge tablet, bisa ngecharge laptop, bahkan dengan berbagai tipe colokan. Bisa Type C, bisa Type A juga, karena di sini ada Type A juga di sini. Nah, jadi intinya charger ini adalah kemudahan ketika dibawa pergi kemana-mana. Bayangkan, kalian sedang pergi ke luar kota. Kalian harus bekerja sambil membawa handphone, sambil membawa laptop, di mana itu kan punya daya semua. Nah, bayangin kalian harus bawa charger satu-satu, apalagi kalau handphone kalian 2 atau 3. Kalian harus membawa 3 charger, ditambah 1 charger laptop, dan itu sangat ribet sekali. Nah, dengan Ugreen 65 watt UGAN X65W ini, kalian tuh cukup membawa ini aja. Dan kalian bisa ngecharge handphone kalian, semua device kalian bersamaan. Tapi ingat, maksimum outputnya ada di 65 watt. Jadi misalkan di sini kepake 50, berarti di sini turun. Nah, gitu ya. Jadi dibagi-bagi sendiri. Nah, tapi walaupun dibagi-bagi, tapi fungsinya tuh dapat banget. Dan saya tuh pernah ngecharge beberapa gadget bersamaan dengan charger 65 watt dari Ugreen ini. Dan hasilnya ya penuh semua, walaupun memang kecepatannya nggak secepat dari charger bawaan. Tapi ringkes banget kalau mau dibawa-bawa dan digunakan. Mau dimasukin ke koper, ke tas, ini sih beneran sangat compact dan sangat membantu kalian. Buat ngecas laptop yang udah pakai Type C juga udah bisa. Nah, jadi walaupun kecil segini aja ya, segegem aja, tapi dia bisa menyuplai power ke banyak gadget sekaligus. Apalagi kalian yang udah generasi-generasi digital ya, pasti kan kayak beda kayak ini akan sangat membantu sekali. Dan kalau ditanya, Bang, apa ada cuttingnya nih Bang? Waktu saya ngecas beberapa gadget ketiduran Bang, takutnya nanti ngecas sampai pagi. Tenang aja, waktu saya coba uji ngecas beberapa gadget dengan charger ini secara bersamaan, waktu handphonenya penuh ke 100% secara full ya, chargernya memutuskan daya, jadi cuma 0 watt aja. Nah, jadi udah ngerti ya betapa kerennya charger ini. Dibawa kemana-mana gampang, dibuat ngecas handphone bisa, iPhone bisa, tablet bisa, laptop bisa, hanya dari charger sekecil ini.
ini sih beneran lifesaver banget lah. Ini bisa membuat barang bawaan kalian akan jauh lebih ringan dan lebih ringkas. Ya, memang sih ini compact banget dan enak dibawa kemana-mana. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Ini 65 watt. Yang ini maksimalnya bisa 100 watt. Nah, keren kan? Jadi tinggal disesuaikan aja mau pilih yang mana.